Dengan kekayaan alam dan kreativitas orang Indonesia yang luar biasa, salah satu cara untuk menghasilkan uang adalah dengan ekspor. Banyak orang yang belum apa-apa udah takut sama kata ekspor karena kesannya rumit banget. Padahal, kalau udah tahu ilmunya sih nggak sesusah itu kok. Buat teman-teman yang mau belajar ekspor ke luar negeri, video ini cocok banget. Saya akan membahas bagaimana cara memilih produk ekspor, gimana cara mencari buyer di luar negeri, perizinan apa yang harus kalian urus untuk menjadi eksportir, dan apa triknya supaya bisa tetap ekspor tanpa mengurus perizinan. Oke, mari kita mulai dengan membahas cara memilih produk ekspor. Kalau kalian memang sudah jualan di Indonesia, berarti ya tinggal memasarkan produk kalian ke luar negeri ya. Tapi buat teman-teman yang benar-benar mulai dari nol dan bingung mau ekspor apa, kalian mesti milih dulu nih mau jualan apa. Kalian bisa baca-baca di internet dan tanya-tanya ke forum, tapi idealnya si produk ini adalah jenis barang yang banyak dicari orang supaya gampang mencari buyer di luar negeri, barang yang banyak diproduksi di daerah Anda supaya nantinya Anda gampang untuk berkomunikasi dengan supplier, dan juga sesuai dengan minat pribadi Anda. Kalau kalian masih pemula, coba fokus, pilih aja satu produk dulu dan membangun product knowledge tentang barang tersebut. Ini penting banget karena Anda tidak akan bisa jualan dengan efektif tanpa punya pengetahuan yang baik tentang produk itu. Kenapa? Ya, biar ngomongnya nyambung sama calon pembeli dan juga supplier. Dan untuk produk ekspor ini, kalian tidak harus produksi sendiri ya. Bisa aja kalian jadi trader. Jadi kalian beli dari supplier lokal, terus diekspor ke luar negeri setelah mendapatkan orderan. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mencari buyer. Jadi gimana sih Mbak caranya mendapatkan pembeli atau partner bisnis dari luar negeri? Sebenarnya ada lumayan banyak ya caranya. Cara yang pertama, kalian bisa cari di website yang namanya Trademap. Jadi, Trademap ini adalah database yang berisi daftar nama-nama importir dan eksportir dari berbagai negara untuk berbagai produk dan jasa. Dan yang lebih enak lagi, untuk orang Indonesia daftarnya gratis. Kalian tinggal daftar, masukkan kode HS barang yang mau kalian jual, search, dan kalian bisa mendapatkan informasi negara-negara mana saja yang biasanya impor barang tersebut, beserta informasi mengenai buyer-buyer di negara tersebut. Ini termasuk alamat website mereka, nomor teleponnya, nama eksekutifnya, dan seterusnya. Setelah mendapatkan informasi ini, kalian bisa mencoba menghubungi mereka dan mengajukan proposal usaha. Cara yang kedua adalah tanya sama kedutaan Indonesia di negara yang menjadi tujuan ekspor kalian. Biasanya, selain ngurusin paspor sama visa, kedutaan juga menjadi perwakilan Indonesia di negara asing terkait dengan bisnis dan perekonomian. Makanya, gak jarang mereka sebenarnya sudah punya datanya. Kalian tinggal kontak pihak kedutaan, perkenalkan bisnis Anda dengan sopan, dan kemudian bilang mau ekspor barang apa, dan tanya aja, punya daftar importir nggak? Oke, lanjut ya. Cara yang ketiga adalah dengan mengikuti trade show alias pameran. Soalnya di acara seperti ini banyak importir dan eksportir yang datang. Perkenalkan produk kalian dan memperbanyak kenalan. Oke, cara keempat adalah dengan ikut asosiasi eksportir di bidang Anda. Misalnya aja untuk eksportir kopi dari Indonesia, ada yang namanya GAIKI alias Gabungan Eksportir Kopi Indonesia. Mereka juga punya website di mana kalian bisa mendapatkan informasi soal cara ekspor kopi, berita tentang ekspor kopi, dan sebagainya. Biasanya, komunitas ekspor juga punya channel komunikasi sendiri untuk berinteraksi. Ini bisa lewat Facebook Group, WA Group, ataupun Telegram. Kalau kalian bisa bergabung dengan komunitas yang tepat, kalian bisa tanya-tanya dan minta tips ke eksportir yang sudah lebih berpengalaman, atau bisa juga kenalan sama trader yang biasanya sudah punya koneksi dengan buyer. Cara yang kelima adalah untuk ikut program bimbingan dari Kementerian Perdagangan. Jadi sebenarnya pemerintah itu juga punya program pendampingan buat eksportir lokal yang mau go international. Mereka bisa menyediakan konsultasi tentang cara mencari buyer, ngasih tips caranya promosi, ikut pameran, dan sebagainya. Bahkan mereka juga bisa memberikan tips kalau kalian sedang membidik negara-negara tertentu untuk ekspor, misalnya saja mau ekspor ke Timur Tengah atau ke Eropa. Kalau kalian mau tahu dengan lebih detail bagaimana cara menggunakan website Trademap atau cara-cara untuk mendapatkan buyer, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi. Oke, selanjutnya mari kita bahas perizinan apa sih yang perlu diurus sebelum ekspor ke luar negeri. Secara hukum, berikut adalah ketentuan yang teman-teman harus penuhi. Misalnya aja memiliki badan usaha atau hukum
dalam bentuk CV, firma, perseroan terbatas, atau koperasi. Nah, yang paling gampang sih bikin aja PT perorangan. Daftarnya hanya Rp50.000 dan tidak perlu pakai notaris. Lagi pula, kalian bisa daftar online loh. Silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena ini saya bahas dengan lebih detail di video yang terpisah. Kemudian, syarat selanjutnya adalah kalian punya NIB alias nomor induk berusaha. Buat dapat NIB ini, kalian tinggal daftar online melalui website OSS dan ini gratis loh. Dan sejak tahun 2018, NIB ini menjadi pengganti TDP, API, dan juga akses kepabean sebagai eksportir dan importir. Selanjutnya, kalian juga perlu punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pelayanan pajak. Dan kalian juga perlu punya izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya aja surat izin usaha perdagangan, surat izin industri, ataupun izin usaha penanaman modal dalam negeri, ataupun penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh BKPM. Kalau soal dokumen, secara umum berikut yang perlu kalian persiapkan untuk bisa ekspor. Misalnya aja kontrak penjualan atau sales contract, faktur perdagangan alias commercial invoice, packing list, pemberitahuan ekspor barang, bill of lading, polis asuransi, letter of credit kalau kalian bayarnya pakai LC, kemudian juga surat pernyataan mutu atau quality statement, dan certificate of origin atau surat keterangan asal kalau diminta oleh pihak importir. Oke, selanjutnya mari kita bahas gimana caranya untuk ekspor tanpa mengurus perizinan. Kalau kalian masih coba-coba ekspor dan belum siap untuk mengurus perizinan, sebenarnya ada loh caranya untuk ekspor tanpa PT dan juga tanpa mengurus perizinan. Caranya adalah dengan menyewa jasa undername. Jadi, jasa undername adalah kegiatan jasa meminjamkan atau menyewakan izin ekspor impor untuk membantu pihak-pihak yang belum memiliki izin. Contohnya aja, katakanlah Anda eksportir pemula dan belum punya lisensi ekspor impor, tapi PTB sudah punya lisensinya. Nah, si PTB ini boleh bekerja sama dengan Anda untuk meminjamkan lisensi yang mereka miliki supaya Anda bisa melakukan ekspor impor. Tapi bedanya, nanti di dokumen pemberitahuan ekspor impor barang atau PEB, nama Anda hanya akan muncul sebagai pemilik barang, sedangkan nama PTB akan dicantumkan sebagai eksportir karena izinnya atas nama mereka. Tapi ya, jadinya Anda harus bayar ke perusahaan undername-nya. Makanya jasa sewa undername ini bisa menjadi solusi sih buat teman-teman yang masih belajar. By the way, biasanya undername itu bukan hanya meminjamkan nama, tapi juga bisa membantu untuk mengurusi pengiriman, tanya-tanya soal dokumen dan sebagainya. Jadinya kalian tidak perlu khawatir barangnya tertahan di bea cukai atau bahkan barangnya dikembalikan hanya karena masalah perizinan. Tapi ya, kita harus hati-hati dalam memilih jasa undername karena kan repot banget kalau sampai ditipu. Kalian harus melihat jejak rekam perusahaan undername tersebut dan periksa legalitas perusahaan mereka ke Dirjen Bea Cukai. Kalian juga bisa tanya-tanya ke forum online karena memang biasanya agak susah untuk mencari review online tentang jasa undername. Kalau kalian mau tahu lebih detail tentang jasa undername, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi. Tapi balik lagi, kalau menurut Mimin sih, daripada pakai undername, mending daftar PT perorangan aja. Bisa online dan juga hanya butuh modal Rp50.000 saja. Karena kalau pakai jasa undername, mesti bayar juga dan tentunya lebih mahal daripada Rp50.000. Cara daftar PT perorangan juga saya bahas di video terpisah, jadi silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!